Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Banda Lembang dengan NIM B23060025. Nah, di sini saya akan membahas kembali materi dari kelompok 4, yaitu dari kelompok saya sendiri, yaitu pemeriksaan abdomen pada kehamilan dan persalinan. Nah, pertama itu ada pemeriksaan abdomen. Nah, di sini tuh abdomen adalah istilah yang digunakan untuk menyebut anggota tubuh antara dada dan panggul. Nah, dalam sehari-hari kita bisa menyebutnya dengan istilah perut. Nah, perut ini berisi semua organ pencernaan termasuk lambung, pankreas, usus kecil, usus besar, hati, kantung empedu. Yang kedua itu ada pemeriksaan inspektasi. Nah, inspektasi abdomen dilakukan untuk melihat ukuran, bentuk, adanya ruam, stratigrafi darum, bekas luka, terus ada juga gerakan janin. Nah, di sini tuh yang ketiga pemeriksaan pengukuran fundus uteri. Nah, fundus uteri adalah jarak yang bisa didapatkan oleh seorang wanita yang hamil dari atas tulang kemaluan hingga di perut yang dihitung secara vertikal. Yang keempat itu presentasi janin. Setelah letak janin dinilai, dokter harus merinci janin lebih lanjut dengan menggambarkan struktur janin yang dibawa panggul ibu. Ini disebut sebagai presentasi janin pada letak vertikal atau longitudinal. Presentasi janin dapat berupa kepala atau bokong. Pada letak melintang, presentasi biasanya punggung atau bahu. Pada letak miring biasanya bahu atau lengan. Nah, yang kelima di situ adalah pemeriksaan posisi janin. Nah, di sini tuh yang keenam itu pemeriksaan auskultasi DJJ. Nah, cara mendengarkan denyut bayi yang pertama itu tepat mendengarkan khusus tenang agar tidak dapat mengandung suara lain dengan menggunakan stetoskop. Yang kedua itu dengan menggunakan Doppler. Nyalakan Doppler untuk memeriksa apakah Doppler dapat digunakan. Usapkan jeli pada abdomen ibu tepat pada daerah yang telah ditentukan. Terus yang ketiga, menghitung denyut jantung bayi. Nah, menghitung denyut jantung bayi itu selama 1 menit penuh. Hal ini dikarenakan setiap detik itu terdapat beda denyut jantung bayi. Ketujuh itu ada pemasangan dan interpretasi atau CTG, teknologi kardiotografi atau CTG, berfokus pada pengukuran denyut jantung janin dan kontraksi uterus. Pemeriksaan CTG tidak dilakukan pada intrapartum, tetapi juga dapat dilakukan dengan antepartum. Terdapat 2 metode yang dilakukan pada pemeriksaan CTG antepartum, yaitu non-stress test dan contraction stress test. Terdapat 4 hal dasar yang dilakukan dievaluasi pada hasil pemeriksaan CTG, yaitu baseline, garis dasar, denyut jantung, variabilitas, akselerasi, dan deselerasi. Terus yang kedelapan itu ada palpasi kontraksi. Palpasi kontraksi adalah teknik untuk memeriksa atau merasakan kontraksi rahim pada ibu hamil, terutama selama persalinan. Gunanya memantau kekuatan atau frekuensi dan durasi kontraksi. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menentukan kemajuan persalinan dan memastikan kondisi ibu dan janin tetap stabil. Di sini ada beberapa macam posisi fetus dalam kandungan. Yang pertama itu posisi anterior. Ini adalah posisi janin terbaik untuk melahirkan. Kepalanya berada di bawah, wajahnya menghadap ke punggung ibu, dagu bayi menempel di dadanya, dan kepala bayi siap untuk masuk ke pelvis. Nah, yang kedua itu ada posisi janin posterior. Yang itu posisinya itu dikenal juga dengan back to back position. Kepala dan wajah bayi menghadap ke perut ibu dan punggungnya mengarah ke bawah. Posisi bayi ini akan menyulitkan bayi untuk mendorong kepalanya keluar.
Nah, yang keempat itu ada posisi janin sungsang, yaitu kepala bayi terdapat di atas kaki dan di bawah. Saat janin seperti ini sangat menyulitkan ibu untuk melahirkan secara normal.